Hai ayah bunda, hai adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Jumpa lagi di video pembelajaran Kak Cenbi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dengan teknik menyimpan berulang. Apa ya bedanya dengan penjumlahan teknik menyimpan di video sebelumnya? Biar adik-adik tidak penasaran, yuk kita langsung lihat materinya. Jadi, penjumlahan dengan teknik menyimpan berulang itu artinya adik-adik menyimpan lebih dari satu kali. Nah, di sini kakak sudah ada materinya. Jadi penjumlahan dengan teknik menyimpan berulang ini kakak bagi dua bagian. Untuk bagian yang pertama, kita akan belajar penjumlahan ratusan dan satuan, kemudian penjumlahan ratusan dan puluhan. Nanti di video berikutnya kakak akan bahas mengenai penjumlahan ratusan dengan ratusan, serta ratusan dengan ribuan, dan juga ribuan dengan ribuan. Oke, untuk materi hari ini, kakak cuma membahas dua, penjumlahan bilangan ratusan dan satuan, serta penjumlahan bilangan ratusan dengan puluhan. Yuk kita lihat dulu materinya ya, contohnya seperti apa. Oke adik-adik, di sini kakak sudah menuliskan contohnya. Contohnya itu untuk penjumlahan ratusan dan satuan 198 ditambah dengan 8. Nah, selalu kakak bilang kalau misalnya penjumlahan menggunakan satuan itu bisa di jari. Cara kerjanya tetap sama dengan cara kerja video sebelumnya yang kita pelajari. Yang pertama itu kalau yang satuan ini bisa menggunakan jari, yang kedua dengan cara bersusun pendek. Nah, 198 ditambah dengan 8, apakah betul itu 206 kalau kita menggunakan jari? Kita coba ya. Oke, letakkan angka 8 di jarinya adik-adik. Nah, sekarang sebutkan 198 di mulut. Langsung sambung di jari. Ucapkan ya 198 di mulut, 198, sambung di jari 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Betul ya? Nah, kalau cara bersusun pendek gimana? Yuk kita lihat sama-sama. Oke. Jadi cara kerjanya itu tuliskan dulu bilangan pertama di atas, kemudian bilangan keduanya di bawahnya. Karena 8 itu hanya satu angka, maka itu adalah satuan. Sekarang yang menjadi satuan di bilangan 198 adalah angka 8. Maka angka 8 kita tulis lurus dari atas dengan angka 8 pada bilangan pertama. Nah, sekarang kita mulai penghitungannya, kita mulai berhitung dari satuannya. 8 ditambah 8 itu 16. 6 adalah satuan dan 1 adalah puluhan. Nah, jadi kita tidak mungkin langsung menuliskan 16 di sini. Dua angka tidak boleh ya langsung dituliskan. Jadi yang kita tuliskan adalah satuannya dan simpan puluhannya. Tulis 6. Simpan 1. Sekarang kita jumlahkan lagi di bilangan kedua ini. 1 ditambah 9. Nah, lihat lagi ya. Oke, seperti ini. 1 ditambah 9 itu 10. Kembali lagi jadi 2 angka. Maka tuliskan lagi yang menjadi satuannya. Satuannya adalah 0 dan puluhannya adalah 1. 0. Kembali lagi kita menyimpan di angka berikutnya. Jadi penyimpanannya itu mulai dari belakang juga ya. Mulai dari angka puluhan dulu. Setelah itu jika masih ada yang disimpan, maka kita menyimpan di ratusan. Oke? Nah, sekarang jumlahkan ratusan dengan bilangan yang disimpan, angka yang disimpan. 1 ditambah 1 itu 2. Jadi 198 ditambah 8 itu 206. Lalu bagaimana kalau penjumlahan ratusan dan puluhan? Kita lihat materinya ya.
Untuk penjumlahan ratusan dan puluhan, sama saja pengerjaannya dengan penjumlahan ratusan dan satuan. Kita masih bisa menggunakan cara bersusun pendek, tapi tidak bisa menggunakan jari. Jadi pengerjaannya harus menggunakan cara bersusun pendek. Oh iya, penjumlahan dengan teknik menyimpan berulang ini ataupun teknik menyimpan yang tidak berulang itu juga bisa menggunakan cara bersusun panjang. Nanti kakak akan memberikan video mengenai cara bersusun panjang bagaimana sih kalau kita menggunakan cara bersusun panjang tapi itu menggunakan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke, nanti di video berikutnya ya kakak berikan. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu yang bersusun pendek, ratusan dan puluhan berulang. Jadi berulang penyimpanannya. Nah, tuliskan dulu bilangan pertamanya 145 ditambah dengan 89 bilangan kedua. Ini bilangan puluhan ya. Oke. Tuliskan sejajar satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Karena angka 89 itu merupakan bilangan puluhan, jadi tidak mempunyai ratusan, maka di depan angka 9 ini kosong. Oke, sekarang kita mulai perhitungannya dari satuan 5 ditambah 9. Ini dulu ya. 5 ditambah 9 itu 14. 4 satuan dan 1 puluhan. Jadi, tulis 4, simpan 1. Nah, sekarang jumlahkan lagi. 1 ditambah 4 itu 5, kemudian ditambah 8 itu 13. Ingat, penjumlahan 3 angka, oke? Nah, sekarang 13 ini masih bilangan puluhan. Tidak mungkin kita tulis 2 kali, 2 angka di sini 13 langsung. Jadi, kembali lagi kita menyimpan. Tulis satuannya, simpan puluhannya. Jadi, tulis 3, simpan 1 lagi. Nah, sekarang jumlahkan 1 ditambah 1, 2. Jadi 145 ditambah dengan 89 itu 234. Nah, agar adik-adik lebih memahaminya, kita coba kerja soalnya ya. Oke, soal yang pertama penjumlahan ratusan dan satuan. Ini soal yang pertama ya. 397 ditambah dengan 5. Nah, kita susun lagi seperti ini. Ini bisa menggunakan jari adik-adik. Jadi, 397 ditambah 5. 5 di jarinya adik-adik. Sebutkan di mulut 397, sambung di jari 398, 399, 400, 401, 402. Nah, kita mendapatkan hasil 402. Tuliskan di sini. Nanti kita cocokkan dengan penjumlahan cara bersusun pendek. 102 ya. Oke, ini cara bersusun pendeknya. Satuan sejajar dengan satuan. Satuannya adalah 7 dengan 5. Nah, jadi kita jumlahkan dulu 7 dengan 5. Oke, 7 tambah 5. Sebutkan 7, 5 di jarinya adik-adik. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 7 ditambah 5, 12. Oke, 2 satuan, 1 puluhan, 12, 7 ditambah 5, 12. Tulis 2, simpan 1. Tulis 2, simpan 1. Nah, sekarang 1 ditambah 9 itu 10. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, yang ditulis adalah 0. Simpan 1 lagi di sini, di sebelahnya. Di atas angka 3.
Jadi kita menyimpan pertama tadi di atas angka 9, sekarang kita menyimpan kedua di atas angka 3. Jumlahkan lagi, 1 ditambah 3, itu 4. Nah, sama ya dengan perhitungan jari, 397 ditambah 5 hasilnya 400. Sekarang soal yang kedua, 298 ditambah dengan 9. Nah, yang dijumlahkan pertama, 8 tambah 9, itu hasilnya 17. 17 berarti tulis 7, simpan 1. 1 di atas angka 9, menyimpan pertama. 1 ditambah 9, sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 2, 3. Nah, jadi 298 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 307. Tuliskan di atas sini. Oke. Soal yang ketiga, 194 ditambah 6. Yang pertama dijumlahkan 4 dan 6. Nah, 4 ditambah 6 itu 10. Tuliskan 0, simpan 1. Penyimpanan pertama. Oke. Nah, jumlahkan lagi. 1 ditambah 9. Itu hasilnya sama, 10. Kembali lagi, tulis lagi 0, simpan 1. Nah, sekarang 1 ditambah 1 itu 2. Nah, jadi 194 ditambah dengan 6 itu hasilnya 200. Nah, berikutnya itu soal ratusan dan puluhan. Jadi soal penjumlahan ratusan dan puluhan. Yang pertama itu 217 ditambah dengan 93. Tuliskan sejajar satuan dan puluhannya. Sekarang, yang kita jumlahkan pertama adalah satuannya 7 ditambah 3. Nah, 7 ditambah 3 itu 10. Oke, tulis 0, simpan 1. Nah, sekarang karena kita menjumlahkan dengan puluhan, maka di sini ada penjumlahan 3 angka. 1 ditambah 1 ditambah 9. Ini dulu ya yang kita jumlahkan, 1 ditambah 1 itu 2, kemudian ditambah dengan 9. 2 ditambah 9 itu 11. Oke. Jadi, 1 ditambah 1 ditambah 9 itu hasilnya 11. Tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 2, 3. Nah, jadi 217 ditambah 9 itu hasilnya 310. Soal yang kedua, 259 ditambah dengan 56. Oke, satuannya pertama 9 ditambah 6. 9 tambah 6, 6 di jari, 9 di mulutnya adik-adik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi yang dituliskan adalah 5, simpan 1.
Sekarang penjumlahan yang kedua, 1 tambah 5 tambah 5. Satu tambah 5 itu 6. Kemudian ditambah lagi dengan bilangan ketiga, angka ketiga, 5. 6 tambah 5 itu 11. Jadi tulis 1 karena hasilnya 11, tulis 1, simpan 1. Oke, 1 ditambah 2 itu 3. Maka 259 ditambah dengan 56 hasilnya 315. Nah, selesai deh adik-adik semua soalnya. Bagaimana? Gampang kan? Mengenai teknik menyimpan berulang. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi ayah bunda dan adik-adik di rumah. Tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe videonya kakak, serta tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari kakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!